Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, Om, Tante, brother, sister sekalian. Happy Chinese New Year. Gong Hei Fat Choi ya. 新年快乐，身体健康。恭喜！ I'll say on behalf, 恭喜恭喜 to everybody. 耶，身体健康，万事如意。Hope that you faham ya, bisa faham. So kami rasa bersyukur sekali dengan peluang yang dibagikan untuk melayan sama-sama semua kalian di Jakarta. Ini tahun pertama kami sambut Tahun Baru Cina di Jakarta. Special sekali. Ya, definitely mau mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Gembira dan sukacita untuk jumpa semua pagi ini. Amen. Senang hari ini kita boleh worship bersama dan fellowship dengan hati bersatu. Bersemangat sekali juga untuk mendengar firman Tuhan dari Pendeta Budi hari ini. Mari kita berdoa untuk hati kita siap menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, Anda adalah Bapa yang baik. Anda sangat mengasihi kami dan mengawasi kami dengan perlindungan. Anda memberi kami semua yang kami butuhkan. Bapa Tuhan, meskipun kami tidak berharga, Anda mengirim Yesus mati di kayu salib supaya kami diselamatkan dan punya fellowship dengan Anda. Supaya hidup kami di dalam terang, bukan di dalam gelap. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu, keluarga-Mu. Kami bersyukur sekali, kami mau menjalani kehidupan yang layak bagi Injil Yesus. Bantulah kami untuk punya hidup yang benar, hati yang percaya dalam Yesus Kristus. Bantulah kami semakin mengenal Anda sungguh-sungguh setiap hari. Bantulah kami mengasihi jemaat, saudara kami dan orang-orang yang hilang, bagikan Injil sama mereka. Bapa Tuhan, berikan kami kasih karunia dan damai dan harapan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amen. Wow. Sungguh luar biasa hari ini kita bisa merayakan sukacita sama-sama bersama saudara seiman. Amin. Dan saya mau undang kita bangkit berdiri karena kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kita dari hati kita yang terbaik. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan salam kiri kanan dulu sebelum kita puji Tuhan kita. Katakan Tuhan, sungguh luar biasa buat kita hari ini. Amin. Nah, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Tentunya kita mau siapkan hati dengan hati yang kudus. Dan bulan ini kita belajar into His image. Kita mau terus belajar bagaimana kita menjadi mirip seperti yang Tuhan harapkan. Amin. Boleh kita satukan hati kita. Kita ambil waktu saat teduh kita. Dan sambil kita mengiringi dengan satu pujian. Into your heart, God. To my heart. Jesus, God.
Sing it together. There is the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry rose. Oh, Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels have and gold. Just sing it out. You are better than the fairest of 10,000, lovelier than all I've ever seen. You are better than the brightest star in heaven. Jesus, you're everything to me. Jesus, you're everything to me. You are better than the fairest of 10,000, lovelier than all I've ever seen. You are brighter than the brightest star in heaven. Jesus, you're everything to me. Jesus, you're everything to me. Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Oh, hendamu turun dan ku kasih, kau hantar Roh-Mu yang bangga. Tuhan, kau hantar kami, Tuhan. Kau hantar Roh-Mu, sekali lagi kau hantar Roh-Mu yang Lord Jesus. Amen. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amen. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita karena kita akan menerima perjamuan kudus. Amin. Saya tahu mungkin kita semua di sini atau ada beberapa mungkin yang datang hari ini yang mungkin kurang yakin dengan diri kita sendiri. Yang mungkin kita ragu atau banyak beban. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa kita punya wonderful and merciful Savior. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang melayakkan kita untuk bisa berdiri di tengah-tengah jemaat hari ini. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Dan kita mau rayakan sukacita karena kita punya wonderful and merciful Savior. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau membuat kami Tuhan jadi mirip seperti Engkau. Wonderful, merciful Savior.
Silahkan duduk, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dan pada kesempatan selanjutnya kita akan bersama-sama sebagai satu jemaat, sebagai satu keluarga. Kita akan mengingat kembali arti dan makna salib Yesus dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini saya sangat bersyukur ada saudari kita, Vania dari Ministry Jam yang akan share kepada kita bagaimana salib mengubahkan hidupnya dia. Come on, Van. Selamat siang, brothers, sisters, om, tante, opa, dan oma. Nama saya Vania dari GKDI English Ministry. Izinkan saya hari ini untuk sharing bagaimana salib Tuhan mengubah hidup saya. Tepat 4 tahun yang lalu di tahun 2020, setelah kira-kira setahun pindah-pindah gereja, teman saya mengajak saya ke GKDI. Tidak lama setelah saya datang, ada sister yang bertanya, mau nggak study the Bible? Sebagai background, saya sudah Kristen seumur hidup dan keluarga saya pun juga Kristen. Saya juga sudah pernah melayani sebelumnya. Jadi dalam pikiran saya, oh paling cuman ngeteh sama cewek-cewek. Jadi saya bilang iya. Karena waktu itu udah COVID, kita akhirnya pakai video call. Dan saya kaget banget waktu buka kamera dan cuman ada saya, satu sister lain dan pendetanya. Dan di pikiran saya, oh ternyata beneran buka Alkitab, bukan cuma ngeteh. Sejujurnya karena datang tanpa ekspektasi dan keinginan dan cuma mau hangout, saya nggak inget apapun yang kita pelajari awal-awal studi. Malah karena satu hal dan yang lain sebenarnya kita sempat berhenti. Tapi di situ awal mula banyak masalah di hidup saya. Nggak lama setelah itu saya putus dan pekerjaan lagi bikin stres-stresnya. Saat itu pun adalah puncak isolasi COVID. Jadi saya nggak bisa kabur dari rumah dan distract diri saya. Saya yang dulu cuman pingin hidup maju terus, nggak pernah bisa duduk diem dan nggak terbiasa memproses feeling, terpaksa harus diem sendiri di kamar menghadapi semua pikiran-pikiran saya. Jujur waktu itu dunia berasa suram banget. Sama sekali nggak ada motivasi hidup dan berasa sangat kesepian. Bahkan ketika mau telepon teman pun, mereka nggak bisa bantu ambil sakit hati yang lagi saya alamin. Tapi mungkin di situ Tuhan punya rencana untuk mulai lagi dengan saya, karena ada murid di jam yang ketika itu tag saya lagi, mau nggak mulai Bible study lagi. Pelan-pelan, saya kembali study dan mulai baca Alkitab lagi. Dari situ dan melihat sharing dari sister-sister lain, saya jadi banyak reflect. Saya ingat ketika di-share ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36-37. Di mana orang-orang terharu akan berita penyaliban Tuhan. Meskipun saya tumbuh mendengarkan kisah penyaliban Tuhan, saya mulai berpikir ke diri sendiri, kok saya nggak terharu kayak orang-orang di Alkitab ya? Kok reaksi saya cuman oh ya udahlah. Penyaliban dan kebangkitan Tuhan itu seperti fakta sejarah untuk saya, bukan sesuatu yang personal dan menggerakkan hati saya. Saya mulai banyak mikir, apakah saya percaya pada Tuhan hanya karena saya sudah terbiasa dengan konsep keagamaan dan karena gambaran saya sendiri tentang Tuhan. Saya juga ingat waktu itu kita mulai dengan sin study dan kita membaca daftar dosa dan mulai share-share. Di saat semua sister bisa terbuka, reaksi awal saya malah nutup-nutupin apa yang saya nggak anggap gede-gede amat. Bahkan saya masih bisa berpikir, oh I'm not that bad ya, gue ternyata oke. Tapi di mana akhirnya pemikiran lain muncul, kalau saya nggak berpikir dosa-dosa ini bahaya, ngapain saya butuh Tuhan? Selama studi saya mulai menyadari saya kesulitan membuka diri, malu untuk being vulnerable karena apa yang orang pikirin, dan saya nggak tertusuk sama sekali akan dosa-dosa saya. Malah saya menyadari dengan topik abu-abu macam minuman keras dan swearing, mentalitas saya adalah
gimana caranya untuk mendekati limit tanpa berbuat dosa dan masih kelihatan cool, dan bukan bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Butuh waktu sampai akhirnya Tuhan menyadarkan saya akan dosa-dosa yang saya miliki di hati. I'm self-righteous, very prideful, dan suka bergantung pada pemahaman dan kekuatan diri sendiri. Apa yang paling membukakan mata saya adalah Filipi 2 ayat 5-8 yang berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saat itu pikiran saya cuman, kalau Yesus saja rela melakukan semua hal ini, siapa saya untuk jadi sok kuat dan semaunya sendiri? Padahal ini Tuhan yang bisa menciptakan bumi dan seisinya, tapi dia rela untuk merendahkan dirinya. Saya nggak pernah ngerti kenapa harus lihat kehidupan Yesus, tapi saya baru menyadari hanya dengan melihat humility dari Yesus, saya bisa menurunkan pride dan guard saya. Saya juga melihat bagaimana orang-orang yang ada di studi saya merefleksikan Tuhan. Sabar, mengandalkan Holy Spirit, dan selalu kembali ke firman Tuhan. Saya sampai pada titik di mana saya belum tahu semua jawaban dari pertanyaan saya. Tapi saya nggak mau hidup tanpa Yesus. Pada Agustus 2022, saya memutuskan untuk dibaptis dan menjadi murid Kristus. Sampai sekarang saya masih bersyukur karena Tuhan baik sama saya. Saya dikejar dan diselamatkan bahkan saat saya masih belum tahu saya butuh diselamatkan. Saya diberikan komunitas dan pertemanan yang mengasihi satu sama lain dan terus mengarahkan saya kembali pada Tuhan. Salah satu kado terbesar buat saya adalah kemampuan untuk bisa menghargai dan memproses feeling saya. Saya jadi tahu sakitnya Tuhan kalau saya masih memilih untuk seenaknya sendiri. Ada satu pasal terakhir yang mau saya share dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk berbagi apa arti salib bagi saya dan betapa baiknya Tuhan hari ini. Saya percaya kita sangat terinspired dengan apa yang Fania baru saja sharing. Bagaimana salib Tuhan mengubahkan hidup Fania menjadi gambarannya Tuhan lebih lagi. Saat ini ketika kita mengambil roti dan anggur, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Saya ingin mengajak saudara-saudari dan brother sisters untuk bisa merenungkan kembali bagaimana the power of the cross mengubahkan setiap dari kita menjadi mirip dengan gambaran Tuhan. Di buku 1 Korintus 11 di ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali kami bisa merenungkan arti salib dalam hidup kami Tuhan. Sebuah kekuatan Engkau Tuhan melalui kematian anak Engkau
Untuk setiap dari kami dalam ruangan ini yang menerima roti dan anggur ini Tuhan. Menerima kasih Engkau Tuhan. Dengan kami bisa mengimpartasikan itu Tuhan ke dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapak melihat bagaimana saudari kami Tuhan Vania bisa berubah dari hidup lama dia menjadi seperti Engkau. Berubah dari karakter-karakter yang semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan itulah kekuatan roh yang Kau berikan kepada kami. Setiap kali kami bisa mengenang in remembrance of the cross Tuhan. Memampukan kami Tuhan. Apapun setiap tantangan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapa, tidak ada bandingannya dengan apa yang telah Engkau lalui Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Dan itu semua Tuhan memberikan kekuatan kami untuk kami bisa bangkit kembali, merubah hidup kami Tuhan setiap saat menjadi mirip dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk roh yang Kau berikan kepada kami setiap kali kami mengenang ini Tuhan. Memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kami bisa menghadapi apapun yang ada di depan kami. Sertai kami semua dalam ruangan ini Tuhan. Dalam setiap harinya Tuhan kami bisa terus merenungkan arti salib dalam hidup Engkau. Dan menjadi pribadi yang lebih mirip lagi. Hanya di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sambil tray dibagikan. Dan kita akan siapkan hati kita akan berikan firman Tuhan, amin. Tapi sebelumnya saya mau kita menyambut saudara kita Helena dari Jemaat Melbourne. Please welcome, stand up. Yep, welcome to Jakarta. Yep. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, amin. Semangat dengan firman Tuhan. Dan kita mau serukan, kita mau sorakan bahwa Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Dia Raja, come on.
Selamat pagi. Bagi kita di sini yang merayakan, sekali lagi saya mengucapkan kongsi-kongsi. Nggak tahu benar nggak cara ngomongnya. Oke, saya wajahnya sangat Chinese, ya. Tapi banyak nilai-nilainya yang saya sudah tidak punya, jadi harap maklum ya. Karena kalau ketemu saya langsung ngomong bahasa Chinese sama saya, belum tentu saya bisa jawab. Hanya casingnya ini di luar ini. Tapi hatinya tetap kok hatinya. Oke, saya mau ngajak kita berterima kasih kepada tim Song Ministry kita. Sekali lagi luar biasa. Dan semua yang melayani kita pada hari ini, bisa dong tepuk tangan yang lebih baik. Belum tentu lu nyanyi depan berani gitu ya enggak? Ya, dan saya hargai brother sister kita dari, ini tim senior ya. Kelihatan dari rambutnya. Ya, mereka tetap bisa melayani dengan hati, ya goyangannya nggak kalah sama yang muda, betul nggak? Terus sukacitanya, semangatnya nggak kalah sama yang muda-muda. Jadi kita perlu bersyukur, amin. Saya nggak tahu kalau saya udah capai usia mereka, saya masih bisa goyang seperti mereka nggak? Tapi saya bangga dan bersyukur melihat saudara-saudari yang melayani seperti mereka. Amin. Kita mulai dengan doa. Ya, Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan sekali lagi kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama, berfellowship Tuhan satu dengan yang lainnya Tuhan. Tidak pandang usia, tidak pandang latar belakang Tuhan. Kami bisa jadi satu keluarga di dalam Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh beruntung kami Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kami bisa take this for granted Tuhan. Kadang kami lupa betapa diberkatinya kami Tuhan dengan kami punya satu sama lain di sini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan Tuhan kesempatan seminggu sekali seperti ini Tuhan. Untuk kami bisa berkumpul bersama Tuhan. Kami tidak into ourselves. Kami nggak menjadi tertutup kepada diri kami sendiri. Tapi kami membuka diri kami Tuhan. Mau bisa berfellowship dekat dengan satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini juga ketika kami mendengar firman Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan hati yang rendah hati Tuhan. Sehingga apa yang dikhotbahkan Tuhan hari ini betul-betul bisa mengubahkan kami. Membantu kami Tuhan. Untuk menjadi semakin serupa dengan gambar Engkau Tuhan. Biar roh Engkau sendiri Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Biar roh Engkau sendiri yang menyertai hamba-Mu Tuhan yang akan berkhotbah. Biarlah apa yang diberitakan pada pagi hari ini adalah isi hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi atas segala berkat, damai sejahtera, sukacita yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya juga mau welcome, tadi saya lihat ada Nancy juga di sini. Mari kita welcome Nancy dari jemaat kita Singapura. Tengah-tengah itu dia di belakang dia. Oke, kita juga welcome Nancy. Nancy dulu part of Jakarta Church, sekarang udah part of Singapore Church. Oke, dan kita juga welcome Jam Ministry yang ada di tengah-tengah kita hari ini, Jam. Ya, tadi Anthony Mawai Ching sudah lancar bahasa Indonesianya. Bisa. Oke, nah sepanjang tahun 2024 ini sebagai satu jemaat GKDI kita punya tema adalah Into His Image. Jangan lupa baru bulan 1. Bulan 2 udah lupa temanya apa. Oke, Into His Image ya. Yang kita ambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dikatakan kita mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Doa kita semua di sini adalah sebagai satu jemaat. Kita bisa menjadi jemaat yang semakin hari semakin mirip dengan gambar atau image daripada Tuhan sendiri. Baik dari sisi hatinya kita, dari sisi pikiran kita, sisi karakter kita, attitude kita, makin hari makin mirip dengan Tuhan kita. Amin. Buat apa kita kebaktian tiap minggu kalau makin hari makin tidak mirip dengan Tuhan kita? Kan sayang. Ya kan kita di sini karena kita mau makin hari makin mirip dengan Tuhan kita. Nah, itu menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Nah, di bulan Februari ya, kita mengambil tema In Our Image, In Our Likeness yang diambil dari buku Kejadian pasal pertama ayat ke-26.
Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Sepanjang bulan Februari ini, saya juga mengajak kita semua sebagai satu jemaat, kita bisa mengambil waktu untuk bersaat teduh dari buku Kejadian. Sehingga kita di sini bisa diingatkan kembali tentang siapa diri kita dan siapa pencipta kita, dan bagaimana kita hari ini bisa menyembah Tuhan kita ini dengan benar dan berkenan kepada Dia. Dan saya berharap kita excited ya baca buku Kejadian lagi. Ini udah tanggal berapa? 11 hari ini ya. Saya berharap kita makin gali, kita makin dalam, kita makin bisa appreciate Tuhan kita ya. So di minggu ini adalah minggu kedua. Saya mau jelaskan juga pada kita semua sini, buat teman-teman yang pertama kali datang juga, kita jemaat yang terus mau bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Kita nggak mau cuma makin tahu saja, tapi kita juga mau bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, di minggu pertama, minggu lalu, ya Pendeta Frankie sudah membantu kita untuk belajar tentang bagaimana gambaran Tuhan yang distorted, ya, yang hancur karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, cara kita melihat Tuhan itu jadi rusak. Ya, kita belajar dari karakter Adam dan Hawa dan juga Kain dan Habel. Dan dari sana kita bisa lihat bagaimana cara kita mempersembahkan sesuatu itu menggambarkan siapa Tuhan yang kita sembah itu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana image Tuhan itu atau Tuhan itu adalah sosok yang harus dihormati. Sosok yang harus direspek. Sosok yang distinguished ya, yang terhormat. Nah, bagaimana kita akan belajar hari ini dari Kejadian air bah dan Nabi Nuh, dan kita bisa mengembalikan image Tuhan yang seharusnya. Dan di minggu ketiga, minggu depan, kita akan belajar dari saudara kita Alex ya, tentang bagaimana gambaran Tuhan itu akan ditunjukkan melalui bapak-bapak patriark pada zaman itu, seperti Abraham dan Ishak ya. Dan kemudian di minggu keempat ada kabar baik, saudara kita Harlem akan ada di sini bersama-sama dengan kita dan khotbah di minggu keempat, dan dia juga akan melanjutkan dan akan mengajarkan kita bagaimana gambaran Tuhan itu juga akan digambarkan melalui kehidupan daripada Yakub dan Yusuf. Ya, jadi dalam satu bulan kita bisa kurang lebih ada bayangan ya apa yang kita akan belajar sama-sama selama bulan Februari ini tentang image Tuhan. Semangat jemaat? Ya, jadi kita excited tiap minggu kita datang, kita tahu ada hal baru yang kita bisa belajar, ada hal baru yang kita bisa bertumbuh ya, sehingga kita betul-betul bisa mencintai firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, hari ini saya mau mulai dengan pandangan tentang kenapa manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Ya, kenapa manusia diciptakan ya untuk punya image Tuhan. Nah, ada beberapa pandangan. Pandangan pertama ada sebutnya relational view ya, atau pandangan hubungan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Alasan kenapa manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, karena manusia dibandingkan dengan ciptaan lain, Tuhan mau membangun hubungan dan kedekatan dengan manusia. Makanya dia ciptakan kita itu segambar dengan dia. Ngerti maksudnya? That's the relational view. Ya, Tuhan mau dekat dengan kita, Tuhan mau punya hubungan dengan kita, makanya diciptakan kita segambar dengan dia. Hari ini kita lebih gampang nggak connect sama orang yang sama pikirannya dengan kita? Betul nggak? Lebih gampang nggak connect dengan orang yang mungkin punya kesamaan latar belakang dengan kita? Betul ya? Itu maksudnya. Makanya disebut kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dengan dia. Ada yang kedua namanya structural view. Ya, maksudnya apa? Ini adalah pandangan secara struktural atau pandangan secara kemampuan daripada manusia itu sendiri. Nah, dibandingkan dengan ciptaan lain, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan mau manusia untuk bisa mempunyai kemampuan yang lebih daripada ciptaan yang lain. Oke? Kemampuan apa? Kemampuan berpikir yang lebih. Kemampuan bermoral yang lebih.
kemampuan berhati nurani yang lebih, kemampuan untuk menguasai keinginan ya lebih. Makanya hari ini kalau kita nggak bermoral, kan kita hari ini nggak bisa punya self control, kita di sini hari ini nggak bisa punya pikiran yang benar, kita apa bedanya dengan ciptaan yang lain? Jadi hari ini saya mau kita di sini percaya bahwa Tuhan ciptakan kita segambar dengan Dia, itu karena Tuhan mau kita di sini bisa punya kemampuan tersebut. Itu disebut structural view. Yang terakhir adalah functional view. Ya, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia supaya kita di sini ya dibandingkan ciptaan yang lain, Tuhan mau kita di sini untuk bisa melayani Tuhan. Bisa mengelola dan menguasai bumi dan segala isinya. Dan mengelolanya seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan ciptakan kita segambar dengan Dia supaya Dia bisa, supaya kita manusia ini bisa bertanggung jawab. Ya, nah contoh yang sederhananya adalah misalnya kalau kita mungkin punya asisten rumah tangga di rumah, betul ya? Ya kita, contoh istri saya punya asisten rumah tangga di rumah, dia bisa membantu dia untuk bisa menata rumah, masak, ya, dan mengatur hal-hal lain di rumah sehingga bisa punya cara pandang yang sama seperti istri saya. Istilahnya harus rapinya kayak gini, harus rasanya kayak gini. Betul ya? Kenapa? Karena ada fungsinya dia di dalam. Nah, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan supaya kita di sini bisa berfungsi, bertanggung jawab ya atas dunia yang diciptakan. Oke? Jadi hari ini bangga nggak kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Bersyukur nggak? Yes, tapi ada tanggung jawabnya juga. Ya, jangan kita di sini mau ciptakan segambar dengan Tuhan, tetapi ya kita nggak menghargai kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Ini 3 pandangan yang menurut saya sangat penting. Tetapi ketika manusia jatuh dosa, manusia kehilangan gambaran Allah dalam diri mereka. Akhirnya manusia menjadi terpisah dari Tuhan. Manusia menjadi hamba dosa. Lebih daripada melakukan hal-hal yang benar di depan Tuhan. Manusia menjadi tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hari ini saya berharap dengan kita belajar daripada apa yang terjadi dengan air bah, apa yang terjadi dengan Nuh, kita semua di sini bisa kembali menghargai ya gambaran Tuhan dan kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Pertanyaan pertama kita mau jawab adalah mengapa Tuhan pilih Nuh. Oke? Kalau kita baca di Kejadian pasal 6 ayat 9, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah kita baca ini kita bilang, ya itu juga namanya juga namanya juga nabi, ya kan? Namanya juga orang yang bergaul sama Tuhan ya pasti bisa lah. Tapi kalau kita hari ini mengerti dalam lingkungan apa Nuh hidup, kita jadi menghargai apa yang dikatakan di sini. Betul ya? Kalau kita cuma lihat kilas gini ya, ini spesialnya apa? Ini spesialnya di ayat 11 sampai 13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bayangin, satu ayat aja 3 kali kata rusak dipakai. Parah nggak? Parah banget. Suasana kondisi pada saat itu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah kadang kita nggak menghargai Nuh. Kadang kita bilang, ya beda Nuh, beda gua dong. Betul. Tapi saya mau ajak kita mengerti hari ini bahwa kondisi Nuh tidak lebih mudah daripada kondisi kita saat ini. Bahkan mungkin lebih sulit. Kalau saya bisa kasih gambaran sederhana begini. Saya nggak bisa ngomong tentang, nggak bisa kasih contoh tentang pemilu pada saat ini karena kita lagi masa tenang. Dan saya tidak mau mengundang apa-apa sesudah ini.
Saya tahu karena kita semua sini lagi berdoa untuk memutuskan siapa yang akan kalian pilih. Amin. Oke, itu yang bijak yang seperti itu, oke? Dan Tuhan akan pilih yang paling tepat buat kita. Oke, now. Masa tenang Om. Oke, so. Saya kasih contoh yang lain kalau gitu. Oke. Nah, ini supporter mana? Itali, betul ya? Supporter Itali. Wah, ini salah satu ultras. Ini orang supporter paling radikal di dunia katanya, oke? Salah satunya. Oke, nah, kenapa saya mau share ini? Karena kebetulan di tahun 94 ya, 1994. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk sekolah di Eropa dan saya kebetulan pas lagi di kota Roma. Ya, karena lagi selesai sekolah, terus saya lagi pikir ambil waktu sedikit sebelum saya pulang ke Indonesia, saya mau jalan-jalan dulu. Saya pergi kota Roma. Kebetulan hari di mana saya mau keliling kota Roma itu hari final Piala Dunia. Antara tahun 94, ingat Italia melawan Brasil, betul. Italia melawan Brasil. Oke, ini pecinta bola sejati kalian. Saya ingat, saya masuk ke gerbong kereta. Satu gerbong kereta. Isinya kayak ginian semua. Mereka lagi mau nobar. Ya, mereka lagi di kereta mau nobar. Satu kereta isinya mereka semua. Saya masuk di kereta. Saya bilang, wah ini seru ini. Beneran juga, gak lama kemudian ada yang datangin saya. My friend, which team do you support? Kira-kira saya jawab apa ya? Walaupun saya pecinta Romario, Bebeto, Dunga, waktu itu wah lagi keren-kerennya tuh tim Brasil. Saya langsung bilang, Italiano numero uno. Cappuccino and spaghetti. Coba bayangkan, kira-kira kalau saya jawab Brasil apa jadinya saya di situ? Jadi spaghetti. Saya walaupun pecinta Romario dan Dunga dan teman-temannya saat itu, saya bilang Italiano numero uno. Sampai hotel, saya mau nonton, saya masuk ke lobi. Beuh, isinya ginian semua. Saya gimana nonton di hotel, takut nanti Brasil gol, saya apa jadinya saya, betul nggak? Akhirnya saya nonton di kamar. Sendirian. Untung saya nonton di kamar. Karena hari itu Italia kalah. Ya, kalau kita tahu skornya 0-0 sampai perpanjangan waktu, adu penalti, ya pemain paling jagonya Roberto Baggio gagal penalti. Ya, dan berhasil menang tahun itu. Oke, so saya tahu ada pecinta Italia di sini, saya hanya kasih ilustrasi. Kamu nggak usah serang saya sesudah ini, oke? Nggak ada maksud menyerang kalian. Saya hanya kasih ilustrasi. Nah, saya mau kasih contoh. Kalau saya waktu itu bilang Brasil, saya nggak ada di sini hari ini. Betul nggak? Betul. Finito. Ketemu mafioso. Oke, so saya mau ajak kita nih, kebayang nggak Nabi Nuh seperti apa pada saat itu? Yang lain, dunia rusak 3 kali dikatakan. Tapi Nuh dia bilang tidak bercela. Nuh bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh bisa hidup benar. Buat saya itu luar biasa. Kita harus menghargai Nuh. Dan jangan kaget hari ini kenapa Tuhan pilih Nuh.
Dia 17-18, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam metra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Pertanyaan kedua, dan banyak orang suka bertanya, adalah mengapa Tuhan biarkan air bah terjadi? Kenapa Tuhan memusnahkan manusia melalui air bah? Nah, ini jawabannya. Sebagai manusia, gampang sekali untuk kita fokus kepada apa yang Tuhan lakukan melalui air bah. Tetapi yang manusia sering lupa, dan Alkitab katakan berkali-kali, adalah kondisi manusia pada saat itu yang sudah sangat rusak dan penuh dengan kekerasan. Jika Tuhan tidak melakukan sesuatu, jika Tuhan tidak intervensi, manusia tidak saja akan memusnahkan diri mereka sendiri karena dosa-dosa mereka, tetapi bahkan juga akan memusnahkan semua ciptaan Tuhan yang baik. Ngerti maksudnya semua sini? Jadi bukan kita, ini intervensi Tuhan. Kalau Tuhan aja nggak intervensi, makin hancur. Tapi nggak usah Tuhan, manusia sendiri akan yang hancurkan. Segitu parahnya. Jadi Tuhan pilih Nuh sebagai tokoh juru selamat yang pertama yang ada di Alkitab. Menarik ya. Nuh adalah tokoh juru selamat pertama di Alkitab. Melalui air bah, Tuhan sebenarnya mau menyelamatkan manusia dari kehancuran karena kejahatan yang mereka perbuat. Melalui Nuh dan keluarganya, Tuhan ingin kembalikan manusia kepada gambaran Tuhan seperti manusia pertama kali diciptakan. Peristiwa Nuh dan air bah adalah salah satu bayang-bayang atau foreshadow dari rencana penyelamatan yang akan Tuhan lakukan melalui Tuhan Yesus. Hanya salah satu bayang-bayangnya. Kalau kita baca perjanjian lama, brothers sisters, kita betul pelajari, ada begitu banyak cerita yang menunjuk kepada Yesus. Dan salah satu ceritanya adalah tentang Nuh dan air bah. Jadi poin saya yang pertama adalah Tuhan mau recreate gambaran Tuhan di dalam manusia. Recreate, menciptakan kembali. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21 dikatakan, lihat ya, ayat yang dipakai di sana adalah diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, saya mau pakai bahasa Inggrisnya karena lebih bacanya lebih enak konteksnya jadinya, oke? Dibilang sana, to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. Jadi kalau kita baca di sini pertama-tama bahwa Tuhan nggak semata-mata udah sikat bunuh semua, enggak. Tuhan dikatakan menanti dengan sabar. Dia tunggu. Cuma satu yang merespon, yaitu siapa? Nuh. Yang lain tidak merespon. Ini only a few people, 8 in all. Kemudian keluarganya merespon. We're saved through water. And this water symbolizes baptism. Wow. Kalau kita baca di sini, ini keren banget. Ini buat saya jadi appreciate baptisan yang kita dapatkan. Dikatakan bahwa air bah ini adalah simbol daripada baptisannya kita. Jadi waktu kita dibaptis, dia bilang, hidup lama kita dimusnahkan. Hidup lama kita dimusnahkan. Dunia lama dimusnahkan. Tuhan lagi recreate a new world. Petrus menjelaskan layaknya baptisan yang menyelamatkan kita pada saat ini. Demikian pula air bah pada zaman Nuh. Jadi bukan memusnahkan tapi menyelamatkan. Tanpa memusnahkan tidak akan bisa menyelamatkan. Segitu spesialnya. Waktu kita dibaptis, kita membiarkan hidup lama kita dimusnahkan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi manusia baru. Kita bisa menjadi ciptaan baru.
Roma 6 ayat 4 katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Waktu kita dibaptis, harusnya hidup lama kita dimusnahkan. Dan kita bangkit dari kubur katanya dengan hidup yang baru. Bahkan di ayat 17 2 Korintus pasal 5 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya berharap kita semua di sini masih ingat waktu kita dibaptis. Saya bersyukur hari ini ya kepada saudara-saudari semua di sini yang punya rumah, yang punya kolam renang, membuka rumahnya untuk dipakai untuk baptisan ya. Om Rebi di sini dia bilang, aku buat kolam sengaja untuk baptis orang. Dia udah buka dia kasih tempat untuk orang tanda tangan bahkan ya. Untuk orang yang dibaptis di rumah dia. Saya bersyukur ada brother sisters ini yang begitu murah hati membuka rumah kalian. Tuhan memberkati kita dengan gedung dan kita ada baptisan, tempat baptisan sendiri. Amin. Oke. Tapi hari ini bukan tempatnya yang penting. Tapi seberapa kita mengerti baptisan itu sendiri yang penting. Saya mau share, waktu saya dibaptis bukan di kolam renang, bukan di kolam baptisan, bukan di laut, bukan di danau. Saya dibaptis di tong penampungan air hujan. Ya. Buat saya itu spesial. Oke, di rumah Win. Dan disaksikan hanya oleh 3 orang. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan? Disaksikan oleh Win, Wati, dan baby Jessica waktu itu. Gak ada yang datang. Saya happy lihat hari baptisan. Wah, kolam renangnya bagus, bajunya keren. Baptisan ada, makan-makan. Karena saya lihat kebaptisan apa kebakan-makan kalian ini ya. Sharing-sharing, wah. Bagus, lanjutkan. Memang harusnya seperti itu. Memang it's a celebration. Ya, hidup lama kita dimusnahkan. Hidup kita yang baru, kita diciptakan lagi jadi manusia yang baru. Saya hari ini, walaupun cuma di tong penampungan air hujan. Airnya nggak tahu air apa, saya nggak berani nanya. Habis itu saya keluar, saya tanda tangan di tong itu. Weh, nggak tahu tong itu di mana sekarang. Ya hampir 30 tahun yang lalu sudah. Dan saya bersyukur karena itulah momen. Hidup lama saya dimusnahkan. Hidup baru saya mulai. Itulah momen saya menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. God recreated His image in me. Itu luar biasanya. Dan saya berharap kita di sini treasure itu. Jangan saya tanya, kapan kamu dibaptis? Lupa bro. Ya. Jangan. It's supposed to be your special day. Tiap kali menjelang ulang tahun rohani saya very emotional. Mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi hari ini apa bedanya kita dengan manusia yang lama? Hari ini harusnya karena kita ciptaan baru. Kita di sini bisa hidup sesuai dengan gambaran Tuhan kembali. Kita bukan orang lama, bukan manusia lama, kita manusia baru. Manusia baru yang bisa hidup dengan image daripada Tuhan. Kita bisa hidup kudus, amin. Kita bisa hidup benar, bisa righteous, bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bisa punya hati, cara berpikir, karakter dan attitude seperti Kristus. Kita bisa diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus.
Kenapa semua katakan ini penting? Karena hari ini brother sisters, jangan sampai kita di sini tidak percaya lagi bahwa kita di sini bisa diubahkan makin mirip dengan Tuhan. Jangan. Tuhan recreate kita. Saya mau kasih tahu hari ini. Saya setuju dengan apa yang Steve Lawson katakan. Dia bilang gini, the greatest work God ever performed was not the creation of the universe out of nothing. But it is the new creation of saints out of sinners. So, hari ini, inilah the greatest work yang Tuhan lakukan. Karya Tuhan terbesar bukanlah penciptaan alam semesta dari kehampaan, tapi ciptaan baru di mana orang-orang kudus dari para pendosa. Saya mau ajak kita sini lihat kanan kiri kita bilang, you're the greatest work God ever done. Kalau kalian nggak percaya ya sudah. Gini. Greatest work gini, artinya bukan berarti kalian sempurna, bukan. Tapi kalian punya kemampuan untuk bisa hidup diubahkan segambar dengan Tuhan. Amin. Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, recreate kita supaya kita kembali bisa hidup dengan gambarannya. Yang kedua, reconnect. Tuhan mau kita bisa dekat kembali. Kejadian pasal 8, 18 sampai 22. Saya mau ajak kita bacain dulu sebentar. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita berhenti di situ. Sangat menarik. Setelah peristiwa air bah, Tuhan nggak katakan bahwa Nuh itu jadi sempurna. Enggak. Dia nggak katakan bahwa manusia itu jadi sempurna. Tidak. Dia katakan bahwa manusia itu masih ada namanya kecenderungan untuk jahat. Itu memang konsekuensi daripada dosa. Ya, jadi yang kita berpikir sekarang, setelah dibaptis, langsung sempurna. Perfect. Betul, di hadapan Tuhan kita sempurna karena Yesusnya. Betul ya? Tapi kedagingan kita, hati kita itu cenderungnya tetap masih mau melakukan kejahatan. Itulah kita manusia. Tapi hari ini apa yang membuat Nuh berbeda dengan yang lainnya pada zaman itu? Apakah Nuh sempurna? Apakah dalam hati Nuh tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang jahat? Jadi apa yang membedakan Nuh? Apakah Tuhan memberikan imunitas kepada Nuh bahwa Nuh tidak akan bisa tergoda untuk melakukan hal yang jahat? Kita tahu cerita-cerita selanjutnya bahwa Nuh tidak sempurna. Betul ya? Tapi kalau kita boleh balik lagi ke sini, ke ayat yang kita pernah baca tadi. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerai di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaan saya simpel. Mana yang lebih dulu? Hidup benar dan tidak bercela? Atau hidup bergaul dengan Tuhan? Mana yang lebih duluan? Saya tanya lagi. Mana yang lebih benar? Mana yang lebih benar?
Salah nanya dia tuh. Mana lebih dulu? Oke, hidup benar dan tidak bercela atau hidup bergaul dengan Tuhan? Mana yang lebih dulu? Bergaul, oke, alright. Ibu Maria bingung dia, ini, betul memang saling berkait. Dia dari tadi gini-gini, kayak wiper dia. Benar dan bergaul. Oke, alright. Gini ya, udah saya jawab aja lah. Ini menurut saya, oke. Silakan nanti kalau kalian ada bahasan lain. Memang saya setuju, ini tidak bisa dipisahkan. Betul ya, tidak bisa terpisah. Nggak mungkin kita bergaul sama Tuhan tapi hidup kita bercelah. Betul nggak? Nggak mungkin kita juga hidup bercelah tapi kita tidak bergaul. Hidup kita tidak bercelah tapi kita juga tidak bergaul, nggak mungkin. Ya, jadi memang tidak terpisahkan. Tapi menurut pengamatan saya pribadi dan pengalaman saya juga bahwa hidup benar dan hidup bercelah itu adalah hasil dari kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita bergaul dengan Tuhan. Tidak heran ya kalau kita lihat Nuh ya, buat dia bergaul dengan Tuhan itu important. Begitu dia keluar dari kapalnya itu, begitu air bah itu surut, hal yang pertama dia lakukan apa? Dia bangun mesbah. Hal yang pertama dia lakukan apa? Dia membawa persembahan kepada Tuhan. Nuh nggak lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Nuh pengen untuk bisa betul-betul punya dan jaga hubungannya dengan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, betul nggak dosa memisahkan manusia dari Tuhan? Betul nggak? Betul. Manusia terpisah dari Tuhan karena dosa. Tetapi, saya mau tekankan sini, tetapi bukan berarti manusia tidak bisa pilih hidup bergaul dengan Tuhan. Setuju? Dosa memisahkan manusia dari Tuhan, tapi bukan berarti hari manusia nggak bisa pilih, dia mau bergaul dengan Tuhan. It's our choice untuk kita bisa mau bergaul dengan Tuhan. Nuh memilih hidup bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak peduli dengan Tuhan. Kenapa? Karena Nuh tahu bahwa dia diciptakan segambar dengan Tuhan. Makanya dia mau untuk membiarkan dirinya terkoneksi. Saya sering ketemu orang yang bilang begini, saya nggak bisa doa. Kenapa nggak bisa doa? Karena saya masih belum beres sama orang itu. Saya nggak bisa mengampuni orang tersebut. Saya kecewa sama orang ini. Saya nggak bisa doa. Saya mengerti. Tapi hari ini kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak ambil waktu untuk dekat sama Tuhan, kalau kita tidak bergaul sama Tuhan, gimana kita bisa punya kekuatan untuk mengampuni? Gimana kita bisa kekuatan untuk bisa menghadapi orang-orang tersebut? Tadi pagi saya hargai saudari kita Siska, dia share komuni di sini. Dia share tentang betapa berat hidup yang dia alami. Ya, dengan penyakit yang dia hadapi, kondisi yang dia harus hadapi. Dia bertanya, Tuhan ada enggak? Dan saya percaya kita pernah mengalami masa-masa seperti itu. Saya tahu istri saya pernah mengalami itu, saya pribadi pernah mengalami itu. Siska bilang bahwa dia sudah melayani, dia mengasihi Tuhan, dia melakukan banyak. Kenapa dia harus kena ini? Tapi ketika dia membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa pencobaan Tuhan tidak melampaui kemampuan dia. Dan dia renungkan itu berulang-ulang, renungkan itu berulang-ulang, renungkan itu berulang. Ketika dia berdoa, dia mulai bisa melihat hal-hal baik yang lain yang Tuhan sediakan. Dia lihat bagaimana dia berkemudahan di rumah sakit, bagaimana biaya teratasi,
bagaimana dia punya brother sister yang mengasihi dia, punya suami yang sayang dia mulai bersyukur. Hari ini dia sudah pulih belum? Sepenuhnya belum. Tapi dia bisa bersyukur. Kenapa hari ini kita butuh untuk bergaul dengan Tuhan? Karena connection is not about condition. It's about conviction. Setuju gak? Sebuah hubungan itu tidak ditentukan oleh keadaan kita, tapi oleh keyakinan kita. Banyak orang hari ini membiarkan kondisi yang menentukan, mendikte hubungan kita dengan Tuhan. Salah. Kita diciptakan dalam gambarannya Tuhan. Jadi bukan kondisi kita. Kita bisa punya koneksi dengan Tuhan terlepas daripada kondisi kita seperti apapun. Malah dengan itu membantu kita untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Atau kalian datang berdoa sampai kalian berdoa. Membaca firman sampai keyakinan kalian dapatkan untuk lakukan yang benar. Saya percaya kondisi akan berubah. Bukan sebaliknya. Hidup bergaul dengan Tuhan akan membuat kita bisa hidup benar dan tidak bercelah. Tuhan ciptakan kita dengan gambarannya. Karena dia mau senantiasa connect dengan kita. Hanya ketika kita hidup bergaul kembali dengan Tuhan, reconnect dengan Tuhan, kita bisa diubahkan makin serupa dengan gambarannya setiap hari. Terlepas daripada kondisi kita seperti apapun. Amin. Yang terakhir, mari kita recapture. Kita dapatkan kembali. Apa yang kita mau recapture? Kita lihat sama-sama. Yap. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 2. Ini menarik. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, dan ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Ya, ayat 6-7-nya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Sangat menarik. Ketika Nuh keluar dari kapal, Tuhan bicara kepada Nuh, dia bilang, beranak cuculah, kuasailah bumi, kelolalah bumi dan segala isinya lagi. Dan Tuhan ingatkanlah kali lagi kepada Nuh tentang image, tentang gambarannya yang ada pada manusia. Dia bilang, saya mencipta manusia sesuai dengan gambarnya sendiri. Nuh diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Nuh juga diingatkan kembali akan rancangan Tuhan. Kenapa manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya. Yaitu untuk memenuhi bumi dengan manusia-manusia yang mempunyai gambaran Tuhan juga. Dan mengelola bumi dan isinya sesuai dengan rancangan Tuhan. Seperti ketika bumi diciptakan mula-mula. Kita lihat, betul nggak kata yang sama Tuhan katakan kepada Adam? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat, begitu Tuhan ingatkan gambaran dia, Tuhan juga kasih tanggung jawab kepada manusia. Hari ini kita perlu bersyukur kita punya gambaran Allah. Tapi dengan gambaran Allah dalam hidup kita, kita juga punya tanggung jawab yang besar. Kita punya tanggung jawab yang besar. Dan kita perlu recapture itu. Kita perlu dapatkan lagi misinya Tuhan. Rancangannya Tuhan melalui kita semua di sini. Hari ini terus terang,
Kenapa bumi menjadi rusak? Kenapa dunia jadi kacau? Karena manusia menjadi sangat egois dan hanya memikirkan keinginan manusia itu sendiri. Semakin egois manusia, semakin kacau dunia ini. Setuju nggak? Nggak usah jauh-jauh. Kita tetanggaan aja. Kalau tetangga kita egois semua, kacau nggak tuh pertetanggaan? Ya, nggak usah semua egois. Ada 3 aja yang egois. Cukup untuk buat heboh. 1 RT, betul nggak? Parkir mobil semaunya misalnya, iya kan? Terus misalnya peliharaannya dilepas terus nggak jelas pupinya di mana, betul nggak? Kita bisa, kalau paling nggak enak sama tetangga yang egois, itu langsung berantakan semua. Itu baru skala RT. Skala klaster, bayangkan kalau dunia ini isinya orang egois semua. Jangan kaget, rusak semuanya. Kenapa? Karena hidup terpusat kepada diri mereka sendiri. Bukan orang lain, apalagi Tuhan. Hanya ketika manusia memilih untuk hidup dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kita dapat menghindari hal-hal dan keputusan-keputusan yang bodoh yang kita akan buat sebagai manusia. Ketika kita hidup dengan prioritas yang benar, Bapak Ibu Saudari, saya kasih tahu, prioritas kita benar nih, kita akan menikmati pernikahan kita. Amin? Pastilah. Istri, kamu mau suami kamu kerja. Tapi saya percaya, kamu juga mau suami kamu ada di rumah bersama dengan kamu. Betul nggak? Mau spend time. Nggak sibuk kerja doang. Kalau prioritas kita hari ini salah, nggak bisa. Saya yakin kalau prioritas kita, keluarga kita akan dekat. Hidup kita akan berkepenuhan. Kalau kita hari ini hidup dengan rasa cukup, kita nggak jadi serakah orangnya, setuju gak? Kenapa hari ini kita serakah? Mau lagi, nggak cukup, ini lagi, wah. Akhirnya kita buat langkah-langkah yang salah. Akhirnya kita kehilangan banyak lebih pada mendapat banyak. Saya nggak bilang kita nggak boleh jadi risk taker, boleh. Tapi punya rasa cukup, itu akan menjaga Anda. Amin. Kalau kita punya rasa cukup, kita akan menjadi orang yang giving. Kita akan peduli dengan orang lain, kita akan generous. Karena kita tahu kita cukup. Yang membuat kita nggak generous apa? Kita merasa nggak cukup terus. Maka kita nggak generous. Hari ini, kalau kita bisa hidup dengan kasih, kita akan gampang mengampuni satu dengan lain. Gampang. Kita akan hidup damai. Kita punya banyak teman. Amin. Siapa di sini yang nggak punya banyak teman? Nggak usah angkat tangan. Kalau kamu nggak punya banyak teman, bertobat saja. Bukan orang tidak mau berteman dengan kamu. Mungkin kamu egois. Mungkin kamu tidak cepat mengampuni. Mungkin kamu tidak memberi orangnya. Maunya menerima saja, mungkin. Hari ini kalau kita hidup dalam misi Tuhan, kita akan lebih cepat bertumbuh. Karena kita mau di-stretch oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Hidup kita akan jadi contohan. Kalau kita hidup dalam misi Tuhan, kita jaga hidup pribadi kita. Pasti. Jadi, kalau kita mengerti rancangan Tuhan, kita bisa capture itu. Kita akan tidak hidup egois. Masalah manusia, seperti yang dikatakan oleh Oscar Wilde di sini. Dia bilang selfishness is not living as one wishes to live. It is asking others to live as one wishes to live. Susah kan? Saya baca pun susah. Tapi waktu saya baca, saya bilang ini benar banget.
Keegoisan itu bukanlah tentang kita di sini hidup sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita harapkan, oke. Nggak salah. Kita semua punya wish dalam hidup kita, betul ya? Tetapi egois itu gini, kita minta orang lain untuk hidup sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu egois. Kenapa saya mau katakan ini? Karena inilah sikap kita sama Tuhan. Betul nggak? Kita bilang, Tuhan, gue maunya kayak gini. Waktu nggak terjadi seperti yang kita mau, kita bilang, Tuhan kenapa nggak kayak gini? Kita nggak senang ketika orang-orang tidak mengikuti apa yang kita mau. Nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kenapa kita bisa begitu? Karena sekali lagi manusia. Kita lupa kita diciptakan dengan image Tuhan. Untuk kita bisa dipakai Tuhan. Dengan bertanggung jawab. Kita lebih mencari apa yang Tuhan mau. Atau kita lebih mencari apa yang kita mau. Apa yang lebih membuat kita kecewa hari ini? Kita tidak dapatkan apa yang kita mau? Apa kita tidak dapatkan apa yang Tuhan mau? Saya mengajak kita untuk renungkan ini. Kenapa? Karena saya mau ajak kita di sini pada hari ini. Mengerti ketika kita diciptakan segambar dengan Allah. Tuhan ingin kita di sini untuk bisa bertanggung jawab, mengelola, bertanggung jawab untuk bisa manage hidup yang Tuhan berikan buat kita. Manage semua yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ingat, kita ini only a steward. Penata layan daripada Tuhan sendiri. Melalui air bah, Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana dunia menjadi rusak. Bagaimana keegoisan manusia menjadi sumbernya. Ketika manusia hanya mau melakukan apa yang mereka mau. Ketika manusia melupakan misi dan kehendak Tuhan. Tuhan mau manusia untuk bisa mendapatkannya kembali. Ketika dia ketemu Nuh, waktu dia kasih air bah dan dia bicara kepadamu, ingat. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Karena itulah penuhilah dunia ini dengan orang-orang yang sama image-nya dengan Tuhan. Dan kuasailah dan kelolalah dengan baik. Tuhan mau manusia untuk bisa mendapatkan kembali, recapture misi dan kehendaknya. Karena kita di sini diciptakan segambar dengan Dia. Melalui Nuh dan peristiwa air bah, Tuhan mau ingatkan kita. Bukan saja untuk manusia pada zaman itu, tapi untuk kita saat ini. Bahwa kita semua di sini adalah ciptaan baru. Kita di-recreate oleh Tuhan. Artinya apa? Kita di sini mampu memiliki hati, mampu untuk memiliki cara berpikir, mampu untuk bisa punya karakter, mampu untuk bisa punya sikap hidup seperti gambaran Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ajak kita di sini untuk bisa reconnect dengan Dia. Kita diciptakan segambar dengan Dia. Karena Dia mau untuk kita di sini bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan kondisi yang menentukan, tapi koneksi kita dengan Tuhan yang akan mengubahkan kondisi yang ada. Mari kita punya keyakinan tersebut. Yang terakhir, mari kita di sini mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Karena Dia ingin untuk kita di sini bisa hidup sesuai dengan rancangan Dia, sesuai dengan kehendak Dia. Seperti Tuhan mau Nuh untuk recapture the vision, recapture the will. Tuhan juga mau kita di sini bisa recapture misi dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua di sini. Mari kita hidup sebagai orang yang memiliki gambaran seperti Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik. Siapalah kami manusia dengan segala kelemahan kami, segala dosa-dosa kami.
Engkau memandang kami layak ya Tuhan, untuk bisa punya hubungan dengan Engkau. Memandang kami layak Tuhan untuk mengelola bumi ini dan segala isinya. Memandang kami layak Tuhan untuk bisa hidup benar di hadapan Engkau. Tuhan, kami tahu Tuhan, semua ini bisa terjadi semata-mata karena Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau Tuhan. Bantu kami untuk tidak lupa itu. Bantu kami di sini Tuhan untuk tidak membiarkan dosa kami Tuhan membuat kami lupa akan rancangan Engkau dari awalnya untuk kami. Bila Tuhan kami hidup sebagai manusia yang diciptakan segambar, serupa dengan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Boleh kita berikan terima kasih dan ucapan syukur buat Pendeta Budi dan firman Tuhan yang sudah menyegarkan hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan sudah tersedia QR Code yang ada di depan kita masing-masing, yang ada di tempat duduk kita. Boleh kita mengambil handphone kita dan kita langsung scan QR Code. Dan kita memberikan dengan sukarela yang terbaik untuk Tuhan. Dan bagi jemaat juga yang ingin memberikan dalam bentuk cash, teman-teman Asher akan memberikan amplop. Dan kita bisa masukkan cash dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di dekat pilar. Dan sambil kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita sama ministry akan membawakan satu pujian. Dan pujian ini cukup lama ya, ini adalah lagu Kingdom yang sudah sangat lama. Tetapi kita mau recycle dan kita mau terus puji Tuhan dengan pujian ini. To God be the glory. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat. Dan kita mau naikkan pujian ini lebih semangat lagi, amin. To God be the glory. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang diubahkan,
3 poin yang kita belajar siang hari ini, brothers sisters, yaitu recreate, reconnect, and recapture. Saya secara pribadi sangat excited, terutama di poin yang kedua yang terus mengingatkan saya untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Tadi Pendeta Budi katakan bahwa yang harus kita aware adalah ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, circumstances yang tidak gampang dalam hidup kita. Mari kita terus terkonek dengan Tuhan. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita terus membaca firman-Nya. Jangan pas waktu keadaan sulit, aduh doa aja susah. Maafin orang aja susah. Nah itu yang membuat kita, keyakinan kita berubah. Nah oleh sebab itu saya mau encourage brothers sisters. Terutama mari kita terus terkonek dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Karena ketika kita terus bergaul, righteousness, kekudusan itu bisa kita dapatkan. Mari kita apresiasi Pendeta Budi Hartono yang membantu kita pada siang hari ini melihat bagaimana into his image, into his likeness juga. Dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah siang hari ini, saya ingin mengajak untuk kita memperhatikan beberapa buah pengumuman berikut ini. Yang pertama adalah mengingatkan untuk jemaat Gereja Kristus di Indonesia per bulan Februari. Mohon diperhatikan baik-baik. Ya, jadwal kita sudah berubah. Jadi saya mohon ya untuk jemaat, brothers sisters, mari kita mengikuti yang ada di jadwal. Ini sangat berpengaruh sekali terutama untuk KKK kita dan semua program di KKK juga bisa berjalan dengan baik supaya di bawah tidak macet. Itu ya. Nah oleh sebab itu saya sangat encourage terutama buat grup menikah yang memiliki anak di KKK. Kiranya bisa mengikuti jadwal sesuai dengan ministrinya masing-masing. Ya, jam 8 pagi dan juga 10.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya juga ingin mengajak untuk saudara-saudari bisa datang lebih awal supaya kita juga bisa berfellowship dengan satu sama lain. Seperti Tuhan kita, into our image itu mereka bertiga, fellowship terus. Ya, jadi kita juga, saya mengajak brothers sisters dan jemaat untuk mari kita terus berfellowship. Selanjutnya akan ada PYIP, Parent Youth Integrated Program. Ya, staying connected with your teens. Nah, jadi acara ini diperuntukkan khususnya untuk brothers sisters dalam grup menikah yang sudah memiliki anak usia teens. Ya, jadi untuk bagi yang mau belajar juga silakan terbuka. Tapi saya encourage terutama untuk yang mempunyai anak usia teens. Gimana caranya kita untuk terkoneksi dengan teens ini. Jangan biarkan mereka lebih terkoneksi dengan di luar sana lebih daripada kepada kita keluarga, satu keluarga. Ya, ini akan diadakan tanggal 18 Februari jam 1.20. Hari Minggu juga, minggu depan tepatnya. Jam 1.30, jadi kita bisa lunch, kita bisa berfellowship, habis itu nanti jam 1.30-nya kita kembali lagi ke ruangan F3. Iya, ke ruangan ini juga di Sanctuary. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya, kita ada kelas Teens Talk. Ya, judulnya Let's Talk About Relationship. Ya, yang akan dibawakan oleh pendeta muda kita dari Tangerang, yaitu pendeta Rainer dan juga pendeti Trisha. Ya, putra dari pendeta Rabbi, ya. Jadi anaknya pun udah into his likeness juga ya, udah menjadi seorang pendeta juga, seorang rabi. Ya, jangan lupa catat tanggalnya 18 Februari 2024 di Menara Kuningan juga. F1 jam 1 dan jam 3. Kalau orang tuanya nanti minggu depan tepatnya tanggal 18 Februari akan dibekali di ruangan ini jam 1.30. Untuk teensnya kita bisa berkumpul di ruangan F1 jam 1. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau, Allah yang kami sembah dalam nama anak Engkau Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan Tuhan, di-recreate Tuhan. Seperti Petrus katakan Tuhan ketika kita dibaptis dulu Bapa, kami mendapatkan roh Engkau yang Kau janjikan, roh di mana Engkau adalah Allah yang setia dan karakter itu Tuhan
yang kita akan pancarkan dalam kehidupan kita. Ketika Engkau sudah setia kepada kami Tuhan, kami pun ketika kami mendapatkan roh Engkau, kami bisa setia, belajar untuk setia Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan, dan menjadi conviction kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan dengan hal itu Tuhan kita bisa terus terkoneksi dengan Engkau, menikmati hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Seperti layaknya nabi-nabi zaman dulu Tuhan, hidup bergaul dengan Engkau, walk with you Lord. Dan itu juga lah Tuhan yang kami inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. We want to walk with you every day. Karena kami percaya roh kami akan terus terbaharui Tuhan, dan kami bisa recapture bagaimana hati dan visi Engkau yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Sertai Tuhan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami bisa terus senantiasa Tuhan melihat bagaimana kasih Engkau, melihat gambaran Engkau Tuhan dengan sangat jelas melalui khotbah yang baru saja diberikan Tuhan. Let us be recreate, terus reconnect dan terus recapture Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, bantu kami pulang untuk terus melakukan hal ini Tuhan, and be excited with it because Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa dan sangat mengasihi kami. We love you so much God, in Jesus name we pray. Amen. 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 Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, sama kita betul-betul semangat dan kita mau pulang dengan satu semangat yang baru. Bahwa kita adalah jemaat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan diangkat sebagai pemenang. Boleh semuanya kita serukan bahwa kita adalah pemenang. Bukan bangkit. Yeay. Boleh tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Come on, yang di atas. Come on. Kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, boleh sekali lagi katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit,
sayangnya sampai